Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 7, 8 dan 9 MTS Muhammadiyah 01 Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan ini akan Bapak sampaikan berkaitan dengan tema, yaitu dua syarat diterimanya ibadah. Dalam ibadah ada dua kategori, ada yang sah dan ada yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang diterima insya Allah pasti sah, akan tetapi ibadah yang sah belum tentu diterima. Ada yang sholatnya sah karena sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal terpenting dalam hidup ini bukan hanya sah amal ibadah, melainkan juga diterima amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua. Pertama, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kedua, amalannya ittiba, yaitu mengikuti tuntunan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, betapa ruginya kita manakala ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah ruginya kita jika sholat kita, saum kita, menahan lapar dan dahaga, tadarus kita hanya menguras energi semata, tapi tidak menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua terjadi jika tidak ada keikhlasan dalam hati kita saat melaksanakannya, serta tidak mencontoh kepada petunjuk Rasulullah SAW. Ikhlas adalah perjuangan yang tidak berakhir. Ikhlas akan terus kita perjuangkan sepanjang hayat dan ibadah, selama Allah memberi kesempatan untuk melakukan amal perbuatan. Latihlah diri kita agar mampu ikhlas dalam beribadah. Bagaimana cara melatih keikhlasan? Pertama, berlatih untuk tidak ingin diketahui orang lain saat beribadah. Tentu ada ibadah yang pasti diketahui orang lain, misalnya sholat berjamaah. Itu tidak mengapa, asalkan kita menjaga keadaan hati agar tidak berbelok dari pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pengharapan kepada makhluk. Namun di luar itu, perbanyaklah amal yang tidak diketahui orang lain. Hati yang senantiasa bertasbih, infak yang dilakukan diam-diam, tahajud yang dawam atau istiqomah di tengah kesunyian malam, dan amal-amal ibadah yang lain. Kedua, berlatih untuk tidak dilihat orang lain saat beribadah. Anak-anakku, ada orang atau tidak ada orang, sungguh Allah Maha menyaksikan. Maka dilihat orang atau tidak dilihat orang lain sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa. Bahkan bisa jadi melenakan kita. Ketiga, berlatih untuk tidak ingin dipuji orang lain. Apa bedanya pujian, hinaan, dan suara yang jatuh? Sebenarnya tidak ada bedanya. Sama-sama sebuah gelombang yang merambat melalui telinga kita. Ya Allah, disanjung, dipuji, dikagumi itu jauh lebih berbahaya
jika hati kita tidak siap menghadapinya. Itu semua akan menjebak hati kita, sehingga terpesona, termakan oleh pujian, akibatnya kita sulit untuk sujud kepada diri kita sendiri. Keempat, berlatih untuk tidak ingin dihargai orang lain. Anakku, kunci meraih hati yang ikhlas adalah hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu tergantung kepada penghargaan. Mencari penghargaan kepada makhluk, maka sesungguhnya makhluk itu tidak memiliki apa. Makhluk itu lemah, tidak berdaya, jika bukan Allah yang memberi kekuatan. Kelima, berlatih untuk tidak mengharap balas budi orang lain. Anakku, mari kita berbuat baik, membantu orang lain tanpa berhitung kita akan mendapatkan apa dari amal tersebut. Jangan pernah kita berpikir akan merugi jika mengeluarkan energi untuk kebaikan orang lain. Tidak seperti itu. Sesungguhnya setiap perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan kembali kepada diri kita. Demikian yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada mana yang salah, datangnya dari pribadi saya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Selamat belajar di rumah. Selamat beribadah di bulan suci Ramadan. Patuhi kedua orang tuamu, sayangi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan keluarga kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.